Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Amus Channel. Pada video ini kita akan membahas mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam untuk kelas 4 Madrasah Ibtidaiyah bab yang ke-7, yaitu Hijrah Nabi Muhammad SAW ke Yasrib. Tujuan pembelajaran. Setelah mempelajari bab ini, peserta didik mampu 1. Mampu melaksanakan perubahan menuju kebaikan. 2. Bersikap adil. 3. Menjelaskan sebab-sebab hijrah Nabi Muhammad SAW ke Yasrib. 4. Menjelaskan peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW ke Yasrib. Dan 5. Menjelaskan hikmah peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW ke Yasrib. Sebab-sebab hijrah Nabi Muhammad SAW ke Yasrib. Yang pertama adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berhijrah ke Yasrib. Ketika rapat para pemuka suku Quraisy di Darun Nadwah berlangsung, Allah menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu Al-Quran Surah Al-Anfal ayat 30. Sesudah malaikat Jibril menyampaikan wahyu tersebut, ia berkata kepada Nabi Muhammad SAW, "Wahai Rasulullah, janganlah engkau tidur malam ini di atas tempat tidur engkau yang telah biasa tidur di atasnya. Sesungguhnya Allah menyuruh engkau supaya berangkat hijrah ke Yasrib." Sebab yang kedua adalah tekanan kaum kafir Quraisy. Kaum muslimin yang tinggal di Mekah, terutama Nabi Muhammad SAW, sangatlah menderita. Mereka mengalami kesulitan dan kesengsaraan akibat perbuatan kaum kafir Quraisy. Mereka mendengar bahwa orang-orang Yasrib telah banyak memeluk agama Islam. Orang-orang di Yasrib juga mengadakan perjanjian tolong-menolong dengan beliau serta sanggup menyampaikan dukungan kepada Nabi Muhammad SAW. Bertambah marah kaum kafir Quraisy. Setiap hari Nabi Muhammad SAW menerima berita dari sahabat-sahabatnya dianiaya oleh kaum kafir Quraisy. Oleh sebab itu, Rasulullah SAW memerintahkan sebagian sahabat untuk hijrah ke Yasrib. Dan sebab yang ketiga adalah adanya jaminan keamanan dari penduduk Yasrib. Sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke Yasrib, ada beberapa orang Yasrib yang sudah memeluk agama Islam. Mereka datang ke Mekah pada waktu musim haji. Setiap tahun, kota Mekah dikunjungi bangsa Arab. Hal itu dimanfaatkan Nabi Muhammad SAW untuk menyiarkan agama Islam. Pada suatu malam, Rasulullah SAW bertemu dengan serombongan orang dari Yasrib yang berjumlah 6 orang. Mereka berasal dari keturunan Khazraj. Setelah memperkenalkan diri, Rasulullah mengajak mereka untuk memeluk agama Islam. Mereka langsung menerima ajakan beliau. Peristiwa ini terjadi pada tahun ke-11 dari kenabian. Merekalah orang Yasrib pertama yang masuk Islam. Mereka berenam kemudian meninggalkan Mekah menuju Yasrib dan menyiarkan agama Islam di tengah-tengah masyarakat Yasrib. Mereka berjanji akan kembali lagi pada musim haji mendatang. Pada musim haji tahun ke-12 dari kenabian, mereka benar-benar datang memenuhi janjinya. Mereka datang bersama dengan 7 orang dari Yasrib. Nabi Muhammad SAW membaiat mereka di Bukit Aqobah. Baiat ini disebut dengan Baiat Aqobah pertama. Adapun baiat Nabi Muhammad SAW berisi sebagai berikut. 1. Hendaklah kamu sekalian menyembah kepada Allah yang Maha Esa, dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. 2. Janganlah kamu mengambil hak orang lain tanpa izin. 3. Janganlah kamu melakukan zina. 4. Janganlah kamu membunuh anak-anak.
5. Janganlah kamu berdusta dan berbuat kedustaan. 6. Janganlah kamu menolak perkara yang baik. 7. Hendaklah kamu mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baik dengan terpaksa maupun tidak. 8. Janganlah kamu merebut sesuatu perkara dari ahlinya atau yang mengerjakannya, kecuali jika kamu melihat dengan nyata-nyata akan kekafiran orang yang mengerjakan perkara itu dengan tanda-tanda bukti keterangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menunjukkan kekafirannya. 9. Hendaklah kamu mengatakan kebenaran hak dimanapun kamu berada, dan janganlah kamu takut atau khawatir terhadap celaan orang dalam mengerjakan agama Allah, Islam. Sebab yang keempat adalah permintaan penduduk Yasrib agar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke negeri Yasrib. Pada musim haji pada tahun ke-13 dari kenabian, banyak penduduk Yasrib yang ingin menjalankan ibadah haji. Mereka berjumlah 73 laki-laki dan 2 perempuan. Seluruhnya berjumlah 75 orang, terdiri atas 63 laki-laki dari golongan Khazraj, 11 laki-laki dari golongan Aus, dan 2 orang perempuan dari golongan Khazraj yang bernama Nusaibah binti Ka'ab Bani An-Najjar dan Asma binti Amr dari Bani Salamah. Mereka mengerjakan wukuf di Padang Arafah pada waktu matahari terbenam. Berangkatlah mereka ke Bukit Aqobah di Mina. Sesampai di Bukit Aqobah, mereka berkumpul bersama Nabi Muhammad SAW dan paman beliau yang bernama Abbas. Selanjutnya, Rasulullah SAW membaiat 75 orang tersebut. Baiat kedua ini disebut juga Baiat Al-Aqobah Al-Kubra atau Baiat Aqobah yang terbesar. Isi Baiat Aqobah Kubra adalah 1. Berjanji mendengar dan mentaati Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. 2. Berjanji menafkahkan harta baik dalam keadaan mudah maupun sulit. 3. Berjanji melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar. 4. Berjanji tetap tabah menghadapi celaan kaum kafir. 5. Berjanji melindungi Nabi Muhammad SAW sebagaimana mereka melindungi diri dan keluarganya. Peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW ke Yasrib. Yang pertama, rencana jahat yang akan dilakukan kaum kafir Quraisy. Kaum muslimin semakin hari semakin banyak yang hijrah ke Yasrib. Melihat gejala ini, kaum kafir Quraisy merasa khawatir jika kota Yasrib akan menjadi pusat perkembangan agama Islam. Oleh karena itu, mereka harus bertindak cepat menghadapi Nabi Muhammad SAW sebelum beliau melaksanakan hijrah. Kepala-kepala suku Quraisy dikumpulkan pada hari Sabtu akhir bulan Safar tahun ke-13 dari kenabian Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertemuan diselenggarakan di sebuah gedung bernama Darun Nadwah. Mereka yang hadir antara lain sebagai berikut: 1. Utbah bin Rabi'ah dan Syaibah bin Rabi'ah, wakil dari suku Bani Abdi Syamsin. 2. Harth bin Amir, wakil dari suku Bani Naufal. 3. Tu'aimah bin Mut'im, wakil dari suku Bani Adi. 4. Nadar bin Harith, wakil dari suku Bani Abduddar. Peserta yang hadir berjumlah lebih kurang 100 orang yang terdiri atas kepala dari kabilah-kabilah di kota Mekah dan sekitarnya. Adapun yang dibicarakan dalam rapat tersebut adalah bagaimana cara menghentikan dakwah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan semangat Islam yang telah menyala-nyala terutama di kota Yasrib.